Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. فقال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertama saya berpesan kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian agar tetap menjaga ketakwaan kepada Allah. Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan dengan pesan takwa ini kepada semua manusia sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berpesan kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan yang membawa kita kembali kepada kampung halaman kita, yaitu surga, yang membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang akan membawa mereka masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun jalan menuju surga melainkan beliau telah perintahkan kita untuk menapakinya, dan tidak ada satupun jalan yang membawa kita ke neraka melainkan beliau telah mencegah dan melarang kita darinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu jaminan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat adalah memiliki sifat qanaah. Qanaah dalam arti kata menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam hidup ini kita akan merasa lapang, kita akan merasa beruntung apabila kita bisa melihat nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini akan terasa letih, akan terasa sesak, akan terasa sempit, dan kita akan merasa kurang beruntung terus apabila kita hanya bisa melihat rezeki yang ada pada orang lain. Namun kita tidak mengetahui dan tidak pernah melihat rezeki pada diri kita. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan melihat orang-orang yang ada di atas kita.
Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu. Karena yang demikian itu supaya kamu bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Kadang-kadang kita enggak bisa melihat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu melihat rezeki yang ada di tangan orang lain, sehingga kita pun merasa kurang beruntung hidupnya. Kata orang, rumput tetangga pasti terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Kita punya rumput Swiss, rumput tetangga, rumput gajah. Tapi entah bagaimana kalau kita lihat rumput tetangga terlihatnya lebih indah daripada rumput sendiri. Itu karena kita enggak bisa melihat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kita sebagai seorang muslim, pantang kita mengeluhkan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang sangat luar biasa kepada kita, seorang muslim. Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha. Sungguh beruntung dan pasti bahagia. Man aslama, orang yang telah dapat Islam dalam hidupnya. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki yang cukup, enggak kelaparan, ada pakaian yang bisa menutupi tubuhnya, ada makanan yang bisa mengganjal perutnya, ada rumah tempat dia berteduh. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Satu saja kuncinya setelah itu, setelah dia dapat rezeki Islam, setelah dia dapat kecukupan hidup, tinggal satu saja yang harus dimilikinya, maka sempurnalah dia menjadi orang yang beruntung di muka bumi ini, yaitu wa qanna'ahu Allah bima atah. Dia qanaah untuk menerima apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Hatinya jauh dari hasad, hatinya jauh dari tamak. Inilah orang yang paling bahagia hidupnya. Kalau kita lihat rezeki yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita akan berkata, ya Allah, sepertinya saya kurang bersyukur kepadamu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qalilan ma tashkurun. Barulah kita menyadari bahwasanya kita itu kurang bersyukur dengan rezeki-rezeki yang telah Allah gelontorkan kepada kita setiap hari. Tapi kadang-kadang mata kita tertutup untuk dapat melihat rezeki-rezeki Allah itu. Dan muncul tamak dalam hati kita ketika kita melihat rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal Allah telah mengatakan di dalam kitabnya, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu orang pun yang ada berjalan di muka bumi ini melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Manusia lahir ke dunia telah tertulis rezekinya di dalam perut ibunya. Rezeki manusia ini lebih kurang, ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kalau Allah kurangi kita dari satu sisi, mungkin Allah lebihkan dari sisi yang lain. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki manusia enggak ada yang sama. Sebagaimana sidik jarinya juga enggak ada yang sama, maka rezekinya juga enggak sama. Bayangkan orang kembar aja enggak sama rezekinya, padahal mukanya mirip sekali. Bak pinang dibelah dua, kata orang. Tapi rezekinya berbeda. Lahir dari rahim yang sama. Bahkan dari sel yang terbelah. Tapi rezekinya berbeda. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki kepada manusia. Mungkin hanya ada satu rezeki, satu nikmat yang Allah bagi sama rata kepada manusia. Untuk hal ini, semua manusia diberi rezeki yang sama. Gak berbeda, dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, di zaman apapun dia hidup, manusia untuk hal yang satu ini diberi rezeki yang sama, adil, gak dibeda-bedakan, yaitu waktu 24 jam. Itu kita dapat jatah yang sama semuanya, gak ada yang lebih dan gak ada yang kurang, sehingga dia merasa kurang beruntung. Ya Allah, aku kurang beruntung karena aku cuma dapat 11 jam atau 23 jam, tidak. Atau dia merasa lebih beruntung, ya Allah aku lebih beruntung karena aku dapat 25 jam, enggak. Semuanya sama dapat 24 jam dimanapun kita berada.
Karena kalau kita beli jam dimanapun angkanya tetap 12, enggak 13. Sama semua bulatnya. Ini sama. Hanya saja manusia berbeda di dalam hal memanfaatkan rezeki itu. Ada yang beruntung dengan waktunya dan ada yang rugi dengan waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'ashri innal insana lafi khusrin." Jadi rezeki manusia tidak sama dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak perlu hasud dan hasad terhadap rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Hasad ini adalah penyakit yang akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Seperti penyakit tamak, penyakit kikir, itu lahir dari penyakit hasad. Maka setiap kali selesai sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya mengajari kita untuk membaca doa. Apa yang kita baca? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, dan tidak akan ada yang dapat memberi sesuatu yang Engkau cegah darinya. Itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka kita tidak perlu tamak dalam hidup ini. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan itu akan membinasakan kita. Ada satu penyakit yang berbahaya namanya penyakit wahan, yaitu penyakit cinta dunia. Penyakit ini akan membinasakan seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya anak Adam yang tidak punya sifat qanaah, ya, kerakusannya akan terus bertambah. Apa kata Nabi? Seandainya seorang anak Adam diberi satu lembah emas, dia akan cari lembah yang kedua. Kalau diberi 2, dia cari yang ketiga. Diberi 3, dia cari yang keempat. Tidak ada yang dapat menghentikannya kecuali tanah, yaitu dia masuk mati baru selesai ketamakannya. Memang tamak ini penyakit yang enggak akan sembuh kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membuka hati kita. Dan obat dari tamak ini adalah qanaah. Antara tamak dan qanaah adalah 2 perkara yang tidak akan bersatu dalam hati seseorang. Itu saling mengusir satu sama lainnya. Kalau hati terisi tamak, enggak mungkin qanaah. Hati yang qanaah akan selamat dari ketamakan. Maka coba lihat, periksa hati kita. Apa yang ada di dalamnya? Tamak atau qanaah? Kalau qanaah berarti kita termasuk orang-orang yang diperkirakan oleh Nabi sebagai orang yang beruntung. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Seorang muslim sebagaimana kata Nabi, ya, dia adalah orang yang paling beruntung di muka bumi. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Man asbaha minkum mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang di antara kamu mendapati waktu pagi aminan fi sirbihi, dalam kondisi aman, dalam kondisi iman, mu'afan fi badanihi, diberi kesehatan, sehat wal afiat, indahu qutu yaumihi, dia punya kebutuhan pokok makannya pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka orang seperti ini, kata Nabi, seolah-olah dia telah diberi dunia dan seisinya. Dia adalah orang yang beruntung. Tapi kita ini memang tamak. Sudah dapat rezeki yang luar biasa, tapi kita tetap menuntut dan menuntut, bahkan kecewa kepada Allah, suuzon kepada Allah ketika Allah membatasi sedikit dari rezeki. Sementara dari sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala gelontorkan rezeki kepada kita. Maka pintar-pintarlah, pandai-pandailah kita untuk melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan menjadi orang yang bersyukur, niscaya kita akan menjadi orang yang qanaah. Maka dari itu amalkanlah kalimat terakhir dalam surat Ad-Duha. Ayat terakhir dalam surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ayat ini sering kita baca, tapi mungkin lewat begitu saja. Di akhir surat ini, di akhir ayat tersebut Allah perintahkan sesuatu. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabb kamu, hadis. Hadis ini kata perintah. Tapi apakah kita sudah menjalankan perintah itu? Ini perintah yang luar biasa, penting ini sebenarnya dalam kehidupan. Hadis itu artinya adalah lihatlah rezeki Allah itu lebih detail dan lebih detail lagi. Kalau perlu nikmat Allah itu kita zoomkan, kita perbesar sehingga nampak besar di mata kita.
Tidak nampak kecil. Karena sesuatu kalau dilihat dari jauh, tidak dilihat secara zoom, detil, rinci, itu akan terlihat kecil. Gunung Salak mungkin kita lihat tidaklah lebih besar daripada buah salak kalau kita lihat dari jauh. Tapi kalau kita dekati Gunung Salak itu mungkin kita nggak akan bisa melihat puncaknya. Demikianlah para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu pintar-pintarlah kita untuk melihat dan bisa melihat lebih dekat lagi segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu adalah salah satu isi muhasabah yang harus kita lakukan setiap hari. Hari ini sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sudah kita terima dari Allah, dan bagaimana dengan syukurnya? Karena ancamannya adalah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, aku pasti akan tambah nikmat-nikmat itu. Walaupun kita sadari syukur kita belum mampu untuk menebus nikmat yang sudah kita terima, tapi Allah janji akan ditambah. Walaupun syukurnya belum bisa untuk membayar nikmat yang sudah diterima, Allah tambah. Lanjutan ayat itu, wala in kafartum, jika kamu kufur kepada nikmat-nikmat itu, apa kata Allah? Apakah Allah berkata, la u'azzibannakum, aku akan pasti azab kamu? Tidak. Allah tidak katakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna adzabi lasyadid. Allah cuma kasih ultimatum, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu kalau kita kufur. Allah cuma kasih ultimatum saja. Allah tidak pastikan pasti kena azab. Kenapa? Karena dengan kufurnya kita ini, mungkin kita lebih pantas dan layak untuk mendapatkan azab dan siksa yang lebih daripada yang sudah kita terima. Mungkin lebih banyak lagi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memaafkan kekufuran kita, banyak memaafkan kelengahan kita, dan banyak memaafkan dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir, sehingga azab yang diturunkan pun tidaklah lebih daripada kekufuran kita. Bahkan Allah banyak memaafkan. Maka Allah katakan di dalam ayat tersebut, wala in kafartum, Allah tidak katakan la u'adzibannakum, aku pasti azab kamu, walaupun itu layak untuk kita terima. Tapi Allah katakan inna adzabi lasyadid. Allah hanya kasih ultimatum saja kepada manusia, ketahuilah bahwasanya azabku itu sangatlah pedih. Karena dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berkata, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului kemarahanku. Nama itulah yang Allah pertama kali kenalkan kepada manusia di dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Rabb kita ini adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, dengan segala kekurangan, kekufuran, kedurhakaan kita, dosa dan maksiat yang kita lakukan, Allah masih menyayangi kita. Tapi jangan kita terkena istidraj, kita lalai dan terus lengah. Karena Allah memberikan ultimatum, inna adzabi lasyadid. Azabku itu sangat pedih. Dan apabila azab Allah itu datang, kadang-kadang tidak terduga, bermacam-macam bentuknya, kadang-kadang di luar dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Demikianlah para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah kita dengar, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri bersyukur dan melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat.
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة